Yang depan gerak. Gerak. Yang depan gerak. Siap. Oke, selamat masuk. Langsung. Normal temperature. Normal temperature. Dekat sana. Normal temperature. 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 Dekat sana. Oke. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Selamat pagi anak. Gimana kabar hari ini? Ada yang kurang sehat? Syukurlah. Kalau nggak ada yang kurang, berarti semua sehat. Oke, sudah siap hari ini kita mengikuti pelajarannya? Kalau siap, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo seperti biasanya, ketua kelas pimpin doanya nak. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Karena udah selesai berdoa, kita akan Bapak apakan dulu? Cek kehadiran. Cek kehadiran. Bina Ola, Rizka Dwi Rianti, Dwi Ayu Lestari, Aima, Indah Pratiwi, hadir. Priyanto, hadir. Yusuf Wijaya, hadir. Habib, Hadir Pak. hadir. Muhammad Airi, Muhammad Airi. Mana Bang Airi? Oke, hadir. Anastasia, hadir. Naila Ramadhani, hadir. Siapa belum dipanggil? Bunga Tani. Kemana Bunga Taninya? Tak tahu. Berarti Bunga Tani Alfa. Tahu kemana si Bunga Taninya? Ada yang tahu? Ada yang dekat dengan rumahnya? Nggak ada. Oke. Berarti kita anggap si Bunga Tani. Berarti hari ini yang tidak hadir adalah si Bunga Tani. Sebelum Bapak masuki pembelajaran ini nak, kalau baiknya Bapak tanya dulu. Seperti biasa pertemuan kita yang sebelumnya gitu juga kan, ada mentes kemampuan awal ya kan. Sebelum tes awal dimulai, Bapak bertanya dulu, materi apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Siapa yang tahu? Ayo, Naira. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Good. Berarti kita pelajari minggu yang lalu persamaan garis lurus. Siapa yang tahu pengertian daripada persamaan garis lurus? Oke, Yusuf. Yang pertama membuat tabel pembantu. Yang kedua Bukan langkahnya nak, pengertiannya. Siapa yang tahu pengertian daripada persamaan garis lurus? Ada yang tahu?
lupa. Siapa yang tahu? Ayo, Naila. Persamaan garis lurus adalah persamaan linear antar satu atau dua variabel. Oke, bisa. Persamaan suatu linear yang mempunyai satu atau dua variabel. Good. Di dalam materi yang minggu yang lalu, apa aja yang kita lakukan, nak? Tadi yang Yusuf katakan apa tadi? Membuat tabel. Berarti itu adalah langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Siapa yang tahu langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus? Ayo, Yusuf. Membuat tabel pembantu. Yang pertama membuat tabel pembantu. Ah. Kedua membuat bidang koordinat. Yang ketiga membuat Ayo, saya bisa bantu membuat titik koordinat. Yang keempat, menarik sebuah garis dari titik koordinat dan terjadinya persamaan garis lurus. oke. Langkah-langkah untuk menggambar suatu persamaan garis atau grafik persamaan garis lurus yang pertama adalah membuat tabel pembantu. Yang kedua, membuat bidang koordinat atau bidang kartesius. Yang ketiga, menentukan titik koordinatnya. Yang keempat, menarik garis dari titik koordinat sehingga terbentuk persamaan garis lurus. Oke, good. Masih ingat? Jadi, masih ingat materi sebelumnya? Jadi Bapak uji nak tes kemampuan awalnya. Nah, ini waktu itu udah kita waktu itu udah kita kerjakan. Jadi Bapak tes lagi. Bapak kasih waktu 5 menit. Nama diberikan. Yo. Nah, waktu 5 menit ya nak ya. Dari sekarang.
sudah siap bisa diantar ke depan. Udah, ayo dikumpul nak. Oke, oke, oke. Tariknya dibalik, tuna Tasya. Oke, thank you, thank you. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orang lagi. Ya, 2 orang lagi. Dah, ayo Naila. Rizka. Oke, thank you. Oke. Oke, berhubungan semua udah dikumpulkan dengan jumlah 11 orang. Terima kasih. Dan hampir semua sempurna. Jadi kita masuk ke tujuannya nak. Jadi kalian harus tahu tujuan apa setiap materi atau pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya, harus tahu apa tujuannya, apa manfaat materi itu kita pelajari. Itu dia. Kalau tidak bermanfaat materi yang kita pelajari, untuk apa kita pelajari? Itu dia. Jadi materi bahasa pertemuan kita ini adalah tentang gradien garis lurus. Itu dia. Kita gradien garis lurus. Jadi di sini akan memiliki tujuan. Tujuan kita mempelajarinya seperti ini lihat. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, katanya situ. Supaya kalian itu yang pertama itu bisa menemukan cara menentukan gradien dan grafik persamaan garis lurus. Gradien itu kita sepakati, gradien itu adalah bahasa matematika. Tapi kalau bahasa kesehariannya dikatakan kemiringan. Kemiringan suatu garis. Setiap garis pasti memiliki suatu kemiringan. Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan cara menentukan gradien dan persamaan garis lurus. Yang ketiga, peserta didik itu mampu menemukan cara menentukan gradien melalui 2 titik. Nah, 2 titik. Yang keempat, peserta didik itu
bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan gradien pada persamaan garis lurus. Itu dia. Jadi ini nak, gradien ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya kan kita menggambar. Jadi suatu gambar itu pasti ada suatu kemiringannya nak. Jadi dia berkaitan. Kalau kita belum bisa menggambar suatu grafik garis lurus, maka kita tidak akan bisa menentukan kemiringannya. Nah, dari grafik itu yang bisa kita tentukan kemiringannya. Oke? Bisa? Bisa. Tapi biar lebih paham lagi, Bapak tentukan seperti ini. Nah. Perhatikan dari gambar ini. Lihat pesawat. Pernah nggak naik pesawat? Pernah. Seperti Bapak janjikan waktu itu. Kita akan mencari kemiringan. Nah, jadi pesawat itu nak lepas landas, dia itu harus ada kemiringannya. Perhatikan kemiringannya. Kalau tidak ada kemiringan, maka pesawat itu tidak akan bisa naik. Itu dia. Jadi timbul pertanyaan, banyak pertanyaan. Bapak pun bertanya, berapa kemiringan pesawat itu supaya bisa dia lepas landas? Itu dia. Berapa derajat? Nanti ada waktunya. Itu dia. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Baru orang yang berperan ini supaya dirimu termotivasi. Orang yang berperan di dalam persamaan garis lurus ini ada si René Descartes, merupakan seorang matematikawan yang ilmuwan dan filsuf. Kelahiran Prancis tanggal 31 Maret tahun 1596. Ia telah berhasil memberikan sebuah metode untuk memecahkan masalah kemiringan garis dalam aljabar geometri. Salah satu karya yang terkenal penting adalah Discourse on Method yang ditunjukkan untuk dunia pendidikan pada saat seperti ini. Nah, itu dia. Pada saat ini, kalau tidak ada beliau, kita tidak akan bisa menentukan suatu kemiringan. Karena berkat beliau, maka kita bisa belajar sampai sekarang. Nah, seperti ini. Coba sebutkan benda-benda sekeliling yang mempunyai kemiringan. Ayo, benda-benda apa aja yang ada sekeliling kalian? Ayo, yang merasa miring. Apa nak, Naila? Kadang ngerubah. Atap rumah. Good. Yang lain? Jalan. Ada jalan yang naik, ada jalan turunan. Good. Yang lain? Yang pernah kalian lihat di kehidupan sehari-hari? Jembatan. Good. Yang lain? Tangga yang sandarkan. Itu punya kemiringan, nak. Itu dia, ya. Itu yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Biar lebih paham lagi kita perhatikan. Amati gambar ini. Apa persamaan bangunan di atas? Apa yang kalian lihat? Sama-sama miring. Ini apa namanya, nak? Iya, menara Pisa. Kenapa sampai sekarang itu tidak pernah jatuh? Kalau suatu benda miring pasti jatuh, karena kenapa dia tidak bisa jatuh? Karena kemiringan itu bagian arsitektur, maksudnya bagian tekniknya itu sudah menstel atau mengatur suatu kemiringannya supaya bangunan itu tidak sampai roboh. Itu dia. Kalau lebih jelas nanti ada di bahan ajar, ada situs-situsnya. Mana tahu timbul di pertanyaan kalian, kenapa menara Pisa itu sampai sekarang belum pernah bisa jatuh? Kalau menurut logikanya bangunan itu pasti roboh, jatuh. Tapi pada saat ini belum sampai karena masih ada penanganan. Karena menara Pisa itu adalah menara yang bersejarah, jadi mereka harus rawat. Itu dia. Next. Pernahkah kamu mengganti lampu listrik dengan cara memanjat sebuah tangga? Pernah? Pernah. Kalau nggak pakai tangga, mungkin pakai meja atau kursi. Tangga biasanya disandarkan pada sebuah tembok dengan kemiringan tertentu.
tangga dibuat miring agar orang yang memanjatnya tidak jatuh. Betul tak Irna? Betul kan? Dapatkah kamu menentukan nilai kemiringan dari tangga yang disandarkan? Dapatkah? Dapat? Pasti dapat. Tapi kita pelajari dulu materinya. Jika tangga dianggap sebagai garis lurus, maka nilai kemiringan dapat ditentukan dengan membandingkan titik tembok dengan jarak kaki tembok. Nilai kemiringan itu dapat dalam matematika diistilahkan dengan gradien. Itulah dia. Nah, kemiringan itu adalah gradien. Sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak seperti biasanya apa? Kita bentuk kelompok. Mari kita bentuk kelompok. Tak perlu lagi Bapak sebutkan nama-namanya. Langsung ambil kelompok masing-masing. Ayo. Pelan-pelan. Sudah terbentuk kelompoknya. Nah, kelompok 1. Berarti kurang satu lagi ya Bunga ya. Kelompok 2. Oke, siapin. Kelompok 3. Oke, daerah orang Siapa. Oke, ini LKPD-nya. Seperti biasa nak, mengerjakan LKPD diberikan namanya, nama kelompoknya kelompok apa, dan nama anggotanya siapa-siapa aja. Ditulis di sini. Baru yang kedua, kalau kurang mengerti apa yang dipertanyakan di dalam LKPD ini, bisa langsung ditanya sama Bapak. Ya. Jadi lembar kerjanya bisa di sini, bisa juga di karton. Karton yang kita sepakati supaya tinggal mempresentasikan di depan. Karena berhubungan papan tulis kita sangat minim. Jadi ini Bapak bagikan. Yang lain bisa dikerjakan di LKPD-nya. Yang untuk dipresentasikan bisa dipindahkan juga ke karton. Silakan bukunya dikeluarkan juga sebagai bahan referensinya. Ayo, kartonnya dibuka. Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Yang lain mengerjakan, yang lain mencari sumbernya, kerjasama nak.
kendala ditanya. Ayo dipindah ke kartonnya. Kasih spidol, ada nggak spidolnya? Kalau ada masalah ditanya enak ya, jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Sini juga atasnya. Ini juga bantuan situ. Ayo, dibaca yuk, digaling. Langsung ke sana aja nak, pindah sana. Ini langsung pindah ke sini, baru si Prianto lah pindah ke sini. Nah, begitu ya. Yang ini mencari di buku, ada yang cari buku, ada yang cari pengajar ya. Nah, pindah kalau ini pindah ke sini. Mau pindah ke situ Prianto. Segitiganya nggak perlu kita buat namanya tuh. Oke, masa dia nggak nama? Oh, thank you. Oke, bisa. Oh, thank you. Oh, thank you. Bisa.
kita akan mulai persentase hasil diskusi kalian. Oke, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Mantap, kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Karena kalau tulis kita minim, pasti lakban. Kelompok yang lain, tolong diperhatikan. Pegang. Cara baru like dia. Gak apa-apa, saya tekan aja. Nah, kelihatan. Mesti manggil ya. Samping, enggak Naila. Samping. Oke, tolong kelompok yang lain diperhatikan. Ayo silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Haula. Saya dari kelompok 2. Saya Nela Ramadhani, berasal dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat tadi. Silakan dibaca soalnya. Nomor satu, perhatikan gambar tangga yang bersandar pada dinding di atas. Bila kalian cermati bangun datar, apakah yang terbentuk antara kaki kedua tangga, dalam kurung A dan tangga B, yang bersandar pada dinding penyangga dan lantai. Hasil yang kami dapat dari diskusi kelompok 2, kami menemukan bangun datar berbentuk segitiga siku-siku. Oke, kalau kita perhatikan gambarnya ini A dan B. Dari kelompok 2 mengatakan dia mendapat dari gambar itu bangun datar segitiga siku-siku. Kelompok yang lain gimana hasil diskusinya? Sama? Sama. Next, lanjut. Nah, nomor 2. Yuk, kelompok 2, nomor 2. Gambar kedua bangun datar tersebut. Kemudian coba kalian beri nama kedua bangun datar itu. Coba ingat kembali ketika di SD dulu. Bagaimana cara memberi nama bangun datar itu? Nah, Setelah kami diskusi, kami memberi nama D, E, dan F. oh berarti C, D, D, E, dan F. D, E, dan D, E, F. Bisa juga D, E, F. Kelompok yang lain sama juga namanya. Beda. Kelompok 3 apa namanya? X, Y, Z. X, Y, Z. Kelompok 1 OPQ. OPQ. Oke, kita simpulkan ya. Sebuah nama itu tak bermasalah. Ada juga A, B, C, C, D, E. Oke, berarti semua bisa pemberian nama. Next, nomor 3. Yuk. A. Tuliskan titik lega pada kedua bangun datar tersebut sesuai dengan nama yang telah kalian berikan. Karena nama yang kami berikan D, E, dan F, Ah. sisi tegaknya D dan E. Oke, berarti
sisi datarnya D, D dan E. D dan E. Tegak. Sisi tegak. Berarti D, D dan E. D dan E, bukan D, E. Bukan D dan E. Berarti D, E. Oke? Berarti sisi tegaknya itu adalah D, E. Yang lain seperti itu juga? Yang lain seperti itu juga? Bagus. Lanjut, yang B, naiklah. Apakah jarak sisi tegak dalam kurung jarak ujung tangga ke lantai kedua bangun datar sama? Sama. Langsung disebutkannya sama. Sama. Yang lain? Sama. Kenapa sama, Nak? Karena Dia segitiga sisi. karena segitiga siku-siku. Karena di gambar itu tangganya sama. Gambarnya itu sama, Nak. Bukan karena segitiga siku-siku. Perhatikan ya, maka kita harus jeli. Tangganya itu sama, hanya gambarnya itu aja yang dimodifikasi. Oke, nomor 4. Tuliskan sisi mendatar pada kedua bangun datar tersebut. Nah, sisi datarnya apa aja? F, E. Oke, berarti alasnya ya F, E. Yang lain itu juga kelompok 1, 3. Ya. Oke, next, lanjut. Nomor 4B. 4B. Oke, 4B apa, Nak? Apakah jarak ujung datar alas tangga ke dinding kedua bangunan datar sama? Nah, Yang paling ditemukan berbeda. berbeda. Kelompok 3. Gimana? Berbeda. Berbeda. Kelompok 1? Beda. Beda. Oke, sama, good. Berbeda. Nomor 5. Menurut kalian, apa yang mempengaruhi kemiringan tangga tersebut? Di dalam matematika, kemiringan suatu benda dinamakan gradien dari benda tersebut. Nah, apa? Menurut kalian yang mempengaruhi kemiringan? Jarak sisi mendatar dengan jarak sisi tegak. Sama, Pak. Sama. 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 Berarti memang sisi kemiringan tangga itu dipengaruhi oleh sisi tegaknya dan sisi datarnya. Oke, good. Lanjut nomor 6. Ini ada gambar. 6A. Berapa nilai perbandingan AC per BC, AE per DE, AD per FG? Pada gambar segitiga di atas. Nah, berapa? AC per BC sama dengan 6 per 3. dari mana 6-nya itu, Nak? Saya tunjukkan, Nak. 6-nya dari mana? Sedangkan di situ nggak ada 6. Dari mana 6-nya, Nak? Oh, berarti penjumlahan apa itu? AC nih ya. Oh iya, AC nih ya. AG ditambah GE tambah EC ya. Berarti 2 tambah 2 tambah 2. Oke, pas 6. Per 3. 3 ini mana, Nak? Coba 3 nih, Nak. Oke, pas. Cocok dengan yang lain? Cocok. Oke, lanjut. AE per DE sama dengan 4 per 2. Oke, AE nya tunjukkan, Nak. AE. Berarti kok bisa 4 itu? Tambahan 2 sama 2. Oke, berarti penambahan dari 2 tambah 2 per 2. Dari mana itu 2-nya, Nak? EB. DE. Oh iya, berarti di gambar itu ditunjukkan 2. Lanjut, pas. AG per FG sama dengan 2 per 1. AG, mana AG-nya? Tunjukkan AG-nya, Nak. Oke, pas 2. FG. Oke, itu dia pas. Lanjut nomor 6B. 6B. Apakah nilai ketiga perbandingan tersebut memiliki nilai yang sama? Oke. Iya. Itu yang B. AC sama dengan BC. AC per BC sama dengan AE per DE Berarti sama dengan AG
per FG Hmm. sama dengan 6 per 3 Heeh. sama dengan 4 per 2 Heeh. sama dengan 2 per 1 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 sama dengan 2. Dua. Oke, berarti disederhanakan dia maka kemiringannya adalah dua. Berarti nilainya gimana, Nak? Berarti ketiga perbandingan tersebut memiliki nilai yang sama. Berarti sama ya, Nak ya? Oke, yang nomor 7. Jika kemiringan dari suatu benda, gradien dari suatu benda dinyatakan dalam huruf M, apa yang dapat kalian simpulkan tentang M dari gambar di atas? Nah, Gradien dalam huruf M sama dengan jarak sisi tegak atau jarak sisi mendatar. oh, berarti gradien atau M adalah jarak sisi tegak berbanding dengan jarak sisi mendatar. Ada pendapat yang lain, Nak? Tidak. Oke, berarti bahan ajarnya sudah dibaca. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan dulu. Ambil aja. Oke, karena kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, masuklah kita ke penguatan materi. Oke, tolong diperhatikan di slide-nya itu. Kita penguatan materi. Oke, gradien ini seperti contohnya, Nak, 9 bambu yang disandarkan pada sebatang pohon, jarak mendatar dari ujung bambu ke pohon adalah 10 meter. Adapun jarak tegaknya 5 meter, tentukan gradien bambu tersebut. Nah, berarti dari permasalahan tersebut dapat kamu gambarkan seperti gambar di samping. Gambarnya ini, Nak. Ini gambarnya ini. Oleh karena gradien adalah perbandingan antara jarak tegak dengan jarak mendatar seperti yang di kelompok 2 tadi, kesimpulannya menyimpulkan hasil diskusi mereka, maka diperoleh M sama dengan 5 per 10. 5 per 10 berarti sama-sama dibagi 5. Maka dapat kemiringannya karena 10. 1 per 2. Oh, 10 pula. Kan sama-sama bagi 5. Oke. Langkah-langkah menentukan gradien. Yang pertama, mulailah dari titik pangkal. Nanti di bahan ajar ada juga, nah. Mulailah dari titik pangkal untuk menghitung perubahan nilai X dengan catatan jika bergerak ke arah kanan bernilai positif. Berarti dia kalau ke arah kanan dia bernilai positif. Nah, jika dia ke arah kiri berarti bernilai negatif. Itu kemiringannya ya. Yang B, hitung perubahan nilai Y dengan catatan jika bergerak ke atas bernilai positif dan jika bergerak ke atas bernilai negatif. Berarti dia seperti ini dia, Nak. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kalau dia berarah ke kanan, dia menghasilkan gradiennya positif. Kalau dia ke kiri, berarti gradiennya itu negatif. Kalau dia ke atas, berarti nilai gradiennya itu positif. Kalau dia arah ke bawah, berarti gradiennya negatif. Itu dia. Oke, itu langkah-langkah menentukan gradien. Seperti ini, ada gambar. Nah, di gambar ini ada garis lurusnya. Maka ditanya berapa gradien OA. OA. Berapa gradien OA? Berarti sumbu Y-nya berapa? Titiknya? 3. Sumbu X? 4. Maka dapat 3 per 4. Gampang kan? Ada gambar. Jadi dia hasilnya 3 per 4. Gitu dia kalau menentukan gradien kalau di garis miring. Oke, ini ada garis melalui 2 titik. Gradien suatu garis melalui 2 titik
titik yang pertama X1, Y1 dan titik yang kedua X2D, Y2, maka dirumuskan sebagai berikut. Ingat nak rumusnya ini nak. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dari mana rumusnya itu Pak? Di bahan ajar udah Bapak jelaskan di situ ada penurunan rumusnya, bisa dipahami. Ya, itu rumus untuk mencari 2 titik seperti ini nak. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 2,1 dan titik B 5,3. Itu dia kan? Maka diperoleh yang titik A-nya ini yang 2x1, yang ini Y1. Y1-nya sama dengan 1, x1-nya sama dengan 2. Ini dia. Titik B X2, ini X2 nah 5, Y2 3. Maka diperoleh 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1. Nah kan? Per 3 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. Maka diperoleh 3 dikurangi 1, 2. 5 dikurangi 2, 3. Maka kemiringannya ini adalah 2 per 3. Saat kita ada pertanyaan? Tidak ada. Pintar-pintar kali kalian. Nah. Oke, di bahan ajar juga ini lebih paham lagi. Oke, seperti ini. Contoh. Karena ada nanti tes akhir. Garis yang melalui titik A min 2,3 dan B 2,P. Tadi kan titiknya itu udah dikasih angka-angkanya. Tiba-tiba ini angkanya dikasih P. Ya kan? Yang tadi semua titiknya dikasih angkanya, tinggal mencari gradien. Sekarang ini di titik B A-nya dikasih 2 dan titik P. Dan memiliki gradien setengah atau 1/2. Tentukan nilai P. Nah, ditanya tentukan nilai P. Maka diperolehlah penyelesaiannya X1 sama dengan min 2 dan Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan P dengan gradien 1/2. Ingat nah rumusnya tadi M sama dengan Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Jadi diperoleh 1/2, ganti nilai M-nya 1/2. Nilai M ganti 1/2. Ganti Y2-nya P. Ini dia Y2 P, ganti Y2-nya P. Ganti Y1-nya 3. Maka P dikurangi 3 per 2 dikurangi. Kok negatif lagi nih? Karena dia kan kurang kan? Karena kan X1 itu adalah negatif 2, maka negatif lagi dia. Negatif ketemu negatif positif. Maka diperolehlah P dikurangi 3 per 2 ditambah 2. Jadi hasilnya 4. Kita kali silang. 1 dikali 4, 4. 2 dikali P dikurangi 3. Maka diperolehlah 2 dikali P 2P. Ya kan? 2 dikali P 2P. 2 dikali negatif 3 negatif 6 sama dengan 4. Maka diperoleh pindahkan negatif 6 ini ke 4 menjadi positif, ya kan? Negatif berpindah jadi positif. Maka diperolehlah 4 ditambah 6 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka nilai P-nya adalah 5. Seperti itu. Ada pertanyaan? Semua tidak ada pertanyaan. Bagus. Oke. Kita setelah pendalaman materi ini, Bapak minta kita menyimpulkan
kita simpulkan dulu yuk. Oke. Setelah kita paham daripada materi itu, sekarang kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Dari materi yang kita pelajari mulai dari awal, kaitan materi sebelumnya dengan tes awal sampai mengerjakan LKPD-nya yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 dan pendalaman materi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa materi yang kita pelajari hari ini? Yuk. Ayo, Dini. Gradien adalah perbandingan antara jarak tegak terhadap jarak mendatar. Oke, ada pendapat yang lain? Oke, silakan. Terima kasih, Dini. Gradien adalah untuk penentuan gradien melalui dua titik kita dapat menggunakan rumus f sama dengan 2y dikurangi y1 per x2 dikurangi 1. Melalui dua titik, tadi apa? Kita buat melalui dua titik, maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi. Oh, oke. Gitu dia ya. Oke, pintar. Berarti nangkap. Berarti gradien adalah suatu kemiringan garis yang ditentukan dari titik jarak tegak berbanding dengan sisi datar. Oke, karena sudah kita simpulkan, maka Bapak bertanya, selama mengerjakan LKPD tadi, apa kendala yang kalian alami? Selama mengerjakan LKPD tadi, hasil diskusi kalian, kendala apa aja yang kalian alami? Ada? Ada kendala? Tidak ada. Berarti lancar-lancar aja ya? Oke, kalau lancar dia nak, maka Bapak lanjutkan dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Bapak bagikan dulu tugas. Tapi sebelumnya Bapak serahkan dulu kembali ke tempat kursi masing-masing. Ayo. Bapak tes dulu kemampuan kalian sejauh mana. Ya, kembali dulu ke tempat dulu masing-masing. Rizka penanya. Jadi tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala. Jadi aman-aman aja. Kalau tidak ada kendala, berarti Bapak bagikan lembar kerjanya ini. Silakan dikerjakan. Start. Dengan kejujuran, sejauh mana kemampuanmu, tetap menang. Kerjakan. Ayo Natasha, semangat. Yo. Kalau sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan. Waktu Bapak berikan sekitar 10 menit dari sekarang. Silakan menikmati soalnya. Rizka, Naprianto,
Dan buat nama kelas biar nanti dimasukkan ke daftar nilai. Jangan lupa buat namanya dan kelasnya. Karena minggu yang lalu ada juga namanya tak dibuat. Hah?
waktu 2 menit lagi. Biar nanti kalian tahu. Ya. Oke, silakan dikumpulkan. Ayo ketua kelas aja. Yusuf, kumpulkan nak. Oke. Karena sudah semua mengumpulkan tugasnya, maka hampir di ujung selesai materi pembelajaran kita ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu di bahan ajar yang Bapak share itu, nak, tolong latihannya itu dikerjakan. Walaupun ada kunci jawabannya di situ, pilihannya A, B, C-nya ada jawabannya, tapi itu bukan satu patokan. Sekarang kalian cari bagaimana caranya itu kok bisa jawaban seperti itu, supaya pengetahuan kalian bertambah untuk menentukan suatu kemiringan garis. Ya, itu tugas kalian di rumah. Coba dilatih di rumah bagaimana cara menghitungnya, mencari nilai kemiringan itu. Di bahan ajar udah ada sekitar 10 soal. 10 soal ada di sana, silakan dikerjakan di rumah. Jadi materi kita selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya itu kita akan mempelajari persamaan garis lurus juga, tapi dengan subtopik menentukan persamaan garisnya. Nah, kita menentukan persamaan garisnya. Jadi kita menentukan persamaan garisnya ini harus kita pahami dulu dari grafiknya sudah, baru yang kedua kemiringannya atau gradiennya. Kalau tidak kita paham dari kedua materi ini, maka materi yang berikutnya kita tidak akan paham untuk mengerjakannya. Karena itu berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Maka Bapak tekankan supaya materi sebelumnya itu dipahami lagi, nah, supaya nanti pertemuan berikutnya kita tidak merasa kewalahan. Ya, ingat, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menentukan persamaan garis lurus. Ya, itu materi berikutnya ya. Jadi Bapak ingatkan lagi dan Bapak tekankan, ada nggak kendala dan masalah yang kalian hadapi dalam materi ini? Sekali lagi Bapak ingatkan, ada tak? Ada?
Ada? Kalau tidak ada, berarti semua berjalan dengan baik. Jadi nak, Bapak sampaikan, apapun yang kita pelajari hari ini, semoga itu bisa menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian di dalam menentukan suatu kemiringan. Tapi ingat, jangan setelah melewati materi ini kalian langsung melewati melupakan tentang materinya juga. Ya, jangan habis materi lupa materinya lagi. Kebiasaan seperti itu. Tapi perlu kita ingat, walaupun materinya sudah kita pelajari, tetap harus ada lengket di kepala kita, supaya nanti pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan materi sebelum-sebelumnya untuk mengerjakannya. Jadi kita merasa bersyukur juga nak, karena kita bisa berjalan dengan baik mulai dari awal hingga pertengahan sampai akhir pertemuan ini. Maka Bapak ucapkan terima kasih, dan kita perlu juga bersyukur karena kita bisa juga belajar. Jadi Bapak akhiri, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka mana tahu ada di dalam hati dan pikiran kalian malu bertanya atau tidak mau bertanya pada waktu kondisi seperti ini, bisa ditanya langsung secara pribadi ke Bapak kalau ada waktu yang kosong. Kenapa Rizka? Saya mau bertanya tentang soal nomor 2 di atas. Kenapa atau bagaimana bisa dari negatif K ditambah 1 sama dengan 28 kurang 4H menjadi 4H kurang H sama dengan 28 kurang 1. Apa alasannya karena bertukar posisi? Iya, karena dia bertukar posisi. Itu ya Rizka ya. Atau ini Rizka, biar lebih dalam nanti kita bisa diskusi. Ya, kita diskusikan kembali. Kalau masih ada di dalam hatinya mengganjal, kita bisa diskusikan kembali. Jadi kita berdoanya bukan berdoa seperti awal, kita berdoa ucap syukur. Seperti agama Muslim mengucapkan salamnya gimana? Alhamdulillah. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Jadi kita akhiri, sampai jumpa minggu berikutnya. Oke, selesai. Yuk, dimasukkan bukunya ke dalam tas. Semuanya dimasukkan, dah.